Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita untuk terus dimampukan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, sebagaimana penyertaan-Mu di hari yang lalu, hari ini dan bahkan hari-hari kami ke depan, pasti Tuhan memberkati dan melindungi kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, memberi hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 28 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yakobus 5 ayat 1. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Hamu akan armora, tumatangis mahamu jala mangangguhi, managam hapor suhon, nanaing songgop tuhamu. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kesenjangan ekonomi pada lapisan masyarakat sering sekali mengakibatkan perselisihan, bahkan berdampak lebih luas, yaitu kebencian dan perkelahian. Yang kaya semakin kaya, dan juga banyak di antara orang kaya yang tidak peduli kepada mereka yang susah. Demikian sebaliknya, yang susah semakin menderita, bukan membuat mereka berusaha, berjuang, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi justru melakukan banyak sekali dosa, membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kekayaan, kekuasaan akan berlalu dari kehidupan kita, demikian jugalah penderitaan dan rasa sakit itu pun akan berlalu. Oleh sebab itu, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk mengingat akan hidup kita di masa yang akan datang. Jika segala sesuatu yang kita miliki, yang kita alami saat ini akan berakhir, maka akan tiba saatnya kita akan memasuki saat atau waktu yang kemudian. Apa yang mau disampaikan Yakobus bagi kita hari ini adalah bagaimana kita menanggung jawabi dengan sungguh-sungguh kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa memakai setiap berkat dengan baik yang kita miliki dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam menyenangkan hati Tuhan, kita diajak atau kita diminta untuk hidup berkeadilan, untuk hidup peduli, penuh empati kepada banyak orang. Ketika engkau diberkati, itulah saatnya engkau pun memberkati. Karena apa yang kita dapatkan itu adalah atas perkenanan Tuhan. Kita diizinkan menerima dan menikmatinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengatakan, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini mau mengatakan bukan orang kaya itu tidak berguna. Bukan orang kaya itu
adalah sesuatu kehinaan. Baik kita menjadi kaya, baik kita memiliki harta, tetapi hendaklah kiranya harta dan kekayaan kita itu dapat kita pakai dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam kekayaan kita, banyak orang yang merasakan terberkati. Hari ini Yakobus mengingatkan orang-orang kaya yang busuk, orang-orang kaya yang buruk, orang-orang kaya yang hanya mementingkan diri. Mereka akan mengalami kesengsaraan di masa yang akan datang dan di kematian yang kekal. Mereka tidak mendapatkan keselamatan karena Tuhan tidak berkenan atasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 25 berkata, "Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini adalah satu perumpamaan bahwasanya orang kaya itu tidak mudah masuk ke dalam kerajaan Allah jika mereka hidup di dalam kecurangan, jika mereka hidup di dalam kefasikan. Oleh sebab itu setiap kita yang terberkati, setiap kita yang memiliki segala sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini, hendaklah kiranya itu semua membuat kita semakin dekat dan mencintai Tuhan. Terus bersyukur dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah terlalu bangga, janganlah terlalu mengandalkan kekayaanmu, tetapi biarlah engkau bisa hidup bahagia di dalam setiap berkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan biarlah hidupmu tidak menjadi sia-sia dengan mengandalkan segala sesuatu yang kau miliki di bumi ini. Karena pada waktunya semua yang kita miliki itu akan binasa. Kekayaan akan busuk, pakaian akan dimakan ngengat, emas perak pun akan berkarat, dan segala sesuatunya akan berlalu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup kembali sebagaimana yang dikenan oleh Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan inginkan, kita hidup di dalam kebaikan, kita hidup di dalam kebenaran, penuh kasih dan peduli kepada banyak orang. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita boleh kaya, kita boleh banyak harta, tetapi hendaklah kiranya semua itu kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian sebaliknya, bagi kita yang belum mendapatkan kekayaan seperti orang-orang yang telah mendapatkannya, janganlah pernah lemah, janganlah pernah berputus asa. Tetaplah berdoa dan berjuang di dalam kehidupan. Percayalah, sebagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap burung pipit di langit, Dia akan tetap memelihara kehidupan kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita, asal kita tetap percaya. Kiranya kita diberkati dan biarlah kita dimampukan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Kiranya kami boleh memakai setiap berkat-Mu dengan baik dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan biarkan kami bahagia dan terus menikmati apa yang kami miliki di dalam dosa. Tetapi kiranya Tuhan mengajar kami dan terus memelihara hidup kami, agar kami dapat melakukan yang baik seperti yang Engkau kehendaki melalui segala sesuatu yang kami miliki. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Jika bumi ini akan berlalu, jika segala sesuatu yang kami miliki akan berlalu, hendaklah hidup kami tidak berlalu dengan sia-sia. Hidup kami boleh terus berjalan dan menuju kehidupan yang baru, dan kami beroleh kekekalan bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam segala pekerjaan kami hari ini. Mampukan kami melakukan dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.